Dan untuk membahas lebih jauh bagaimana umat muslim beradaptasi merayakan Idul Fitri di tengah pandemi, serta bagaimana tetap bisa merasakan indahnya Lebaran meski dengan segala keterbatasan yang ada, kita akan berbincang bersama Profesor Dr. Haji Dadang Kahmat selaku Ketua PP Muhammadiyah. Selamat pagi Profesor, selamat Hari Idul Fitri. Selamat pagi Mbak Prisi, selamat Idul Fitri. Baik, Profesor, ini yang menarik di tengah pandemi COVID-19 ini harus merayakan Lebaran, kemudian momen yang ditunggu-tunggu adalah bersilaturahmi. Tapi tahun ini atau 2 tahun terakhir nih Profesor, kita harus merayakannya secara terbatas, mungkin tidak bisa mudik pulang ke kampung halaman. Nah, adakah pengajaran juga yang mewajibkan begitu silaturahmi memang harusnya bertatap muka atau sebenarnya boleh seperti tahun-tahun ini ya karena pandemi kita bisa bersilaturahminya via online begitu, Profesor. Seperti apa nih? Ya, jadi kita memang prihatin sudah 2 tahun ini ya. Kita Lebaran atau Idul Fitri tidak sebebas yang tahun-tahun yang lalu dalam bidang keagamaan maupun bidang sosial ya, termasuk juga dalam hal ekonomi mungkin ya. Ada tahun ini juga sama kita ibadah pun harus pakai protokol kesehatan yang ketat ya. Bahkan banyak yang membatalkan untuk sholat Id di masjid atau di lapangan seperti di Istiqlal karena memang tingkat penyebaran COVID masih tinggi ya. Untuk itu kita harus tetap berhati-hati. Dan PP Muhammadiyah sudah mengeluarkan edaran nomor 3 tahun 2001 tentang pedoman ibadah di bulan Ramadan dan Idul Fitri dalam masa pandemi COVID-19. Ya, kita menganjurkan pada masyarakat untuk sholat bagi daerah yang penyebarannya tinggi untuk sholat di rumah saja. Untuk daerah yang hijau juga harus hati-hati pakai protokol kesehatan dan jangan jumlah yang sangat sedikit ya, tidak sebanyak. Yang ketiga, kita juga berubah dalam tradisi-tradisi yang biasanya kita mudik, bersilaturahim dengan sanak saudara, ya berkunjung ke rumah tetangga. Pada tahun ini masih belum ya, kita masih menganjurkan untuk tetap di rumah masing-masing dan silaturahimnya dengan online sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan mudik, kami sangat mendukung terhadap pelarangan mudik ini karena memang mudik ini satu klaster yang ditakutkan menjadi klaster dari penyebaran COVID ini. Bagi kita kaum muslimin ya perubahan-perubahan seperti itu sebetulnya tidak menjadikan kita kehilangan makna utama dari Idul Fitri ini, yaitu merayakan kita setelah selesainya ibadah saum selama 1 bulan ya. Kita ekspresikan dalam kegembiraan, tapi karena kegembiraan sekarang ini terbatas dalam keadaan yang seperti ini ya kita harus tahu diri dan agama membolehkan dalam keadaan darurat apapun ya. Dalam keadaan darurat itu bisa membuat satu modifikasi yang penting makna hakikinya tidak berubah. Seperti silaturahmi yang dianjurkan, medianya seperti apa ya silahkan saja dan bentuknya pun bermacam-macam di tiap tempat, di tiap negara. Walaupun tidak ada pandemi. Itu mungkin yang krusial ya begitu. Baik, ini memang kita masih harus beradaptasi karena juga untuk melindungi keluarga tercinta ya Profesor ya. Nah, kemudian Betul. bagaimana nih Profesor seharusnya masyarakat kemudian menyikapi segala perubahan tersebut dan bagaimana sih kita bisa memaknai Idul Fitri meskipun 2 tahun terakhir ya harus kita rayakan di tengah pandemi dan banyak sekali keterbatasan yang kita hadapi nih Profesor. Ya, saya kira ekspresi kegembiraan dan kebahagiaan kita tidak harus dengan cara-cara yang membahayakan jiwa kita, membahayakan tetangga kita, membahayakan saudara-saudara kita. Ya, kita bisa ekspresikan kegembiraan ini. Sebetulnya kegembiraan itu bersifat maknawi batini ya di dalam hati kita. Kita sudah selesai ibadah saum yang 30 hari dan ibadah itu juga satu bentuk kegembiraan yang luar biasa ya. Karena ini dijamin juga oleh agama bahwa nanti akan kamu merasakan gembira ketika lebaran atau ketika berbuka dan kamu akan gembira nanti ketika di akhirat nanti. Oleh karena itu tidak harus seperti yang biasa-biasa ya karena kita dalam suasana yang seperti ini. Itu mungkin makna yang harus kita pahami betul ya.
Dan kita tidak usah ngotot ya, ini juga untuk keselamatan mungkin pemerintah dan ormas-ormas Islam untuk memberikan pedoman dalam peribadahan, pedoman dalam silaturahim itu dalam rangka menjaga hifdun nafs kalau dalam agama itu, menjaga keselamatan jiwa yang itu sangat penting dalam agama itu. Hifdun nafs, hifdul din, hifdul akal itu sangat penting. Dan hifdun nafs itu adalah menjaga jiwa, menjaga ruh, menjaga keselamatan badan kita itu sesuatu yang harus dipentingkan melebihi segala-galanya. Itu mungkin. Baik, Prof, ini kemudian masih banyak masyarakat yang juga colongan mudik kemudian kemarin, tapi dari PP Muhammadiyah sendiri ini terus kemudian menggaungkan, bahkan mengeluarkan surat edaran begitu ya supaya masyarakat ini mengerti bahwa kita sama-sama di tengah pandemi COVID-19 dan harus menjaga diri. Nah, upaya-upaya apa saja nih Prof yang kemudian juga PP Muhammadiyah galakkan begitu untuk kemudian mengedukasi masyarakat supaya ini menjaga diri, melindungi diri dari paparan virus corona? Ya, kita di samping mengeluarkan surat edaran 03 tahun 2001 yang isinya sangat rinci, termasuk soal-soal peribadahan, soal-soal seperti halnya takbiran tidak boleh keliling, tidak boleh bersama-sama, harus di rumah masing-masing, bermacam-macam sampai yang hal-hal yang sangat mendetil. Dan kita ini informasikan melalui media-media yang dimiliki oleh Muhammadiyah seperti TVMU, ya, terus TV UAD dan TV-TV yang berafiliasi Muhammadiyah, termasuk juga melalui media-media sosial kita siarkan konferensi pers. Dan juga kita menggunakan struktur Muhammadiyah yang tingkat wilayah di provinsi, tingkat kabupaten, tingkat desa, kecamatan, tingkat desa. Kita punya struktur sampai tingkat desa ranting. Dan itu kita pakai sebagai jalur untuk informasi tentang pedoman beribadahan dan menghadapi perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah ini. Jadi secara intensif seperti itu. Ya mudah-mudahan orang-orang Muhammadiyah itu kan rasanya orang-orang yang berpendidikan yang mereka mengertilah tentang hal ini. Baik, ini juga diharapkan kita sama-sama semua saling menjaga ya momentum Lebaran supaya tidak menjadi klaster begitu dan kita tetap bisa menghadapi pandemi dengan baik. Nah, Prof, terakhir pesan apa yang bisa Prof sampaikan untuk masyarakat kemudian juga di momentum Hari Raya Lebaran ini? Ya, saya kira bagi masyarakat teruslah kita jangan terhalang oleh aturan-aturan, tapi kita bergembira silahkan, berbahagia silahkan. Tetapi kita harus ingat bahwa kita hanya sementara ini terkerangkeng oleh aturan-aturan protokol kesehatan karena untuk menjaga diri kita sendiri, keluarga kita, dan masyarakat sekitar kita, termasuk saudara-saudara kita di kampung. Oleh karena itu, ikutilah petunjuk dari pemerintah, ikuti dari petunjuk dari lembaga-lembaga kesehatan untuk menjaga diri. Karena insya Allah kalau ini diikuti secara baik ya, dan liburan ini tidak menjadi klaster sebagai liburan-liburan yang lain yang sudah lalu yang menjadi klaster, kita harapkan bahwa COVID-19 ini cepat landai, cepat aman, dan kita bisa beraktivitas kembali. Itu mengenai. Baik. Insya Allah kita tahun depan bisa merayakan Lebaran tanpa pandemi ya, Profesor ya. Terima kasih, insya Allah. Ya, terima kasih Profesor telah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Salam untuk keluarga, semoga Lebaran ini penuh dengan berkah, Profesor. Amin, amin. Terima kasih, Neng Priscil.